funky ass beats. Kick me one of them funky ass beats. Oke teman-teman, kembali bersama kita Di segmen berapa, Cik? segmen pertama, kedua. Kemarin kan kita udah buat Ada home event, home live event, streaming. live streaming tentang tari-tari. Ya, tentang karya-karya Ya, yang ada di Sanggar Seni di dan Sanggar Budaya. Seni. Dan juga ada musik karawitan Iya. tentunya yang kemarin. Nah, Di segmen 2 ini, segmen 2 ini, kita akan menampilkan apa? Tulis. kita akan berbincang-bincang dengan Narasumber-narasumber yang akan kita datangkan iya, spesial untuk segmen 2 ini, iya tentunya. yaitu podcast yang namanya apa nih? Marmoyo. Apa tuh Marmoyo? Mari ngomong Budaya. Iya. Oke, teman-teman, Cik, kita belum perkenalan, Cik. Oh Oh iya. Udah manggil nama tapi penonton-penonton pasti bertanya-tanya siapa nama kita. Oh iya, pasti panggilannya Cik Dan Lis. dan Bukan. Ini sih apa sih? enggak. Ya kamu namanya siapa? Perkenalan dari kamu dulu. Kalau nama saya Muhammad Nurholis, bisa dipanggil Charles. Wow, Charles. Kamu Ternyata bukan Lis namanya, Bukan dong, Charles. Iya. Kamu? Kalau saya perkenalkan nama saya Auliana Arshika, aka Chika. Ya udah kita lanjut. Oke. Cik, kira-kira ini gestar yang akan kita datangkan kali ini Siapa tuh? siapa ya? Di segmen kedua podcast Marmoyo, di episode perdana ini, siapa yang akan kita datangkan, Holis? Bentar, aku juga mikir, ini kira-kira direkturnya ini mengundang siapa? Soalnya kita nggak dikasih tahu, Iya. ya nggak sih? Huh? Misterius. Misterius. Iya. Nggak lah, nggak misterius juga. Nggak usah lama-lama. Oke, Nggak usah lama-lama aku lagi. juga penasaran ini. Ci. Iya. Sebelum kita duduk manis, ngomong-ngomong banyak hal, Oke, kita langsung aja panggilin gue star kita. iya. Siapa lagi kalau bukan? Nanti aja Iya. teman-teman ya. Yuk, Pada kita nungguin panggil ya. gue star Gue star kita. Yeay. Silakan masuk. Oke, selamat datang kepada Mas Fariska. Tapi Mas Rizka harus ngasih password dulu lah ya. Mas. Jadi kita di segmen 2 ini harus punya password, Mas. Kira-kira apa sih password yang pantas diberikan untuk segmen 2 ini, Marmoyo ini? Marmoyo. Iya. Gini aja, kita ngomong Marmoyo, Mas Rizka wajib menjawab mari ngomong budaya. Begitu, Mas. Oke. Ada gerakannya, mari ngomong budaya gitu. Oke. Budaya. Oke. Dan teman-teman di rumah juga harus ikut, oke? Yuk, Oke. bareng-bareng. Yuk. Marmoyo. Mari ngomong budaya. Iya. Tepuk tangan dulu. Yuk. Oke. Kita persilakan duduk. Mas Rizka duduk. Teman-teman juga di rumah duduk aja, nggak usah berdiri, oke? Ya. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Mas Rizka untuk Sudah bisa berkenan menyempatkan- datang berkenan datang. di segmen perdana kita ini. Wah. Baiklah. Kita akan bincang-bincang, Kita akan bincang-bincang. luas bincang-bincang kita. Sampai Iya, ujung sini sampai ujung sana. Yang penting kalian stay tune, tonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, and comment comment. di Sanggar Seni Dharma Budaya. Oke. Kita udah kedatangan sama Mas Rizka. Iya. Ini pastinya kita udah mengenal siapa Mas Rizka. Dan untuk yang belum mengenal secara dalam, mari akan kita bedah. Oke. Oke. Mas Rizka. Siapa sih Mas Rizka ini? Mungkin dari mana atau Iya. dari mana? Oke. Boleh perkenalan Mas Rizka. Ya, baik. Perkenalan, nama saya Fariska Indra Perdana. Saya kelahiran asli Pasuruan. Wah. Asli Pasuruan. Yoi.
Kebetulan di Sanggar Seni Dharma Budaya saya sebagai sekretaris di Sanggar Seni Dharma Budaya, sekaligus juga sebagai pelatih juga. Di samping itu juga saya dipercaya juga untuk sebagai koreografer juga dan juga komposer juga di Sanggar Seni Dharma Budaya gitu. Tangan dulu. Gitu. Tapi denger nih Mas, aku tadi juga sempat ngobrol sama Cika. Katanya Mas Rizka itu udah menempuh kuliah. Iya. Jurusan mana, Cik? Sendra Tasik, S1-nya Sendra Tasik, S2-nya Mana itu, Mas? Jadi gini, kebetulan S1 saya di Pendidikan Sendra Tasik, Seni Drama Tari dan Musik, Universitas Negeri Surabaya. Kemudian dilanjutkan lagi ke S2 Pendidikan Seni Budaya di UNESA juga. Di UNESA juga? Iya. Wow. Tapi dengar-dengar Lis, Mas Rizka itu sudah pernah keliling dunia. Wah, iya. Aku juga sempat stop. Oke. Oh iya. Boleh Itu kemana aja itu Mas ketika keliling-keliling dunia? Kan tentunya nggak cuma keliling gitu Mas. Ya, kalau ceritanya panjang sekali ya. Saya awali dari tahun pertama kali saya keluar negeri tahun 2011. 2011 itu saya berkunjung ke Melbourne. Melbourne itu Australia. Kemudian 2012 lanjut lagi ke Singapura. Kemudian ke Istanbul, Turki. Kemudian lanjut lagi ke Swiss. Swiss ini ada 2 kota, di Zurich sama di Basel. Kemudian tahun 2000 berapa ya? 2015 16 ya? Sekitar itu. 16. Saya ke Selandia Baru. Wah. Ya, itu bersama-sama dengan teman-teman seniman se-Indonesia yang sudah terpilih di sana, dikirim ke Selandia Baru selama 1 bulan. Wah. Ya, kemudian selang 3 bulan kemudian kembali lagi saya ke Selandia Baru lagi. Kemudian tahun berikutnya tahun 2018 itu ke Melbourne lagi. Ke Australia lagi. Kemudian 2019 itu kembali lagi ke Australia tapi ke Brisbane. Kemudian selang berapa bulan itu ke Bangkok, Thailand. Kemudian sebenarnya sih tahun ini itu saya keluar negeri lagi. Tapi karena pandemi ini jadi ya mudah-mudahan cepat selesai. Amin. Bisa membawa nama Kota Pasuruan khususnya bisa ke luar negeri. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Soalnya jarang-jarang gitu loh. Apa-apa? Asli orang Pasuruan bisa membawa nama baik Pasuruan khususnya ke luar negeri. Ya, apalagi di bidang seni. Tentang seni. Mas Pariska ini mulai kapan bergelut? Bergelut di dunia seni ya, Cik ya? Terutama kan tadi sudah disebutkan Mas Rizka ini kalau di Sanggar Seni Dharma Budaya jadi koreografer, jadi komposer. Nah, itu mulai kapan belajar, mulai kapan menggeluti? Ya, kebetulan bidang gimana ya? Jadi kebetulan satu keluarga ini semuanya seniman semua. Terakhir. Ya, bisa dikatakan pekerja seni lah, itu tepatnya seperti itu. Dari kecil lahir di keluarga seni, kemudian akhirnya sampai pada SMP sudah pengen banget menggeluti dunia seni. Akhirnya saya ngambil di Sekolah Menengah Kesenian Indonesia, SMKI di Surabaya. Surabaya Mas. Iya betul. Akhirnya saya semakin istilahnya ya udah aku niat ke kesenian semenjak saya SMA gitu. Benar-benar niat sekali gitu loh. Akhirnya saya benar-benar cara Jawanya itu nyemplung, nah itu sekalian jebur gitu. Tapi kalau mulai latihan tari itu sejak kecil Mas ya? Iya, dari kecil. Wow. Jarang-jarang kan ya? Kalau aku dari kandungan ibu. Dan dari pas keluar nendang. Vakum. Oh, keren-keren. Tapi Mas kalau misal di Dharma Budaya ini Mas Rizka yang paling apa sih Mas yang bikin Mas Rizka untuk kembali
ke Pasuruan ini, padahal Mas Rizka ini Kan sudah ada di Surabaya. di Surabaya Iya. gitu. Ya karena memang saya merasa sebagai putra daerah, saya merasa terpanggil ya. Terpanggilnya begini, karena saya cinta sama Pasuruan, meskipun di Surabaya itu pun sebenarnya banyak sekali istilahnya lapangan pekerjaan ataupun job-job di sana itu banyak sekali, tapi saya tetap tidak akan pernah melupakan Pasuruan. Ini tanah tumpah darah itu. Wah. Ini buat teman-teman harus wajib dicontoh. Iya, sebuah pelajaran yang bisa dipetik. Pasuruan adalah rumah. Iya. Bagaimana Cika? Mungkin Cika kan juga sekarang lagi menempuh di Surabaya. Gimana. Ada nggak yang penasaran dari Mas Rizka? Pasti kan dengar nama Mas Rizka itu siapa di kampusmu terutama Cik. Iya. Gimana ya? Bingung aku. Oke. Udah terjawab kan tadi? Oh iya. Udah sempat dijawab sama Mas Rizka di pertanyaan sebelumnya. Dan sumpah ini tuh kayak burung-burung gimana ya sih. Tapi ini memotivasi banget sih untuk kita semua buat maju ke depannya, buat mengharumkan nama daerah lewat bidang seni, karena jarang-jarang sekarang anak muda mau mengharumkan nama daerah lewat bidang seni. Itu dia kesenian. Terutama seni tari ya, apalagi seni tari untuk cowok terutama. Kebanyakan cewek semua. Oh iya, kebanyakan cewek gitu Ya, Mas. makanya tuh. Jadi itu penting sekali gitu loh. Apalagi cowok itu sangat jarang sekarang pernah di cowok. Emang Tuh. kenapa sih Mas? Kan pernah denger gitu. Jangan masuk tari. Kalau kamu masuk tari ini ke cowok Mas ya. Kalau kamu masuk tari nanti jadi benching atau apa Iya, gitu. pandangannya mesti jelek ya, ke arah perempuan mesti. Itu gimana sih Mas ceritanya kok bisa sampai gitu ya? Ya sebenarnya segini sih, itu tergantung dari bagaimana kita menyikapi sesuatu itu. Ketika kita benar-benar niat, tetapi tanda kutipnya ya, karena memang kita orang-orang seni pertunjukan. Ketika kita masuk dalam peran, memang kita harus berperan sebagai, katakanlah laki-laki ada dapat casting tari cewek misalkan. Ya udah, kita harus benar-benar mendalami tari cewek itu seperti gimana. Kita harus benar-benar memahami karakternya tari cewek itu. Tapi ketika dia turun panggung, itu kita harus kembali lagi seperti jadi diri kita. Ya laki-laki, benar-benar laki-laki gitu loh. Jadi ya di atas panggung kita orang lain, turun di bawah keluar di panggung kita ya Jadi diri sendiri Mas ya? gitu loh. Berarti kalau khususnya di Sanggar Dharma Budaya Iya. ini, Sanggar Seni Dharma Budaya, materi-materi yang diajarkan ketika ada tari cowok juga pasti ada tari cowoknya ya Mas ya? Iya pasti. Jadi saya mix gitu loh. Jadi yang cewek pun juga bisa mengetahui bentuk-bentuk atau tari laki-laki. Begitupun juga yang laki-laki juga harus bisa menarikan tari perempuan. Harus seimbang. Ya harus seimbang, balance gitu loh. Jadi tidak hanya tari kamu cowok ya kamu cowok tok gitu. Jadi akhirnya dia tidak bisa istilahnya pengetahuannya atau tebak geraknya dalam bergerak itu nggak bisa lebar gitu, tidak bisa ya sampai di situ aja. Kalau misalkan tidak sampai mempelajari tari yang di luar itu ya nggak, tetap di situ aja, jalan di tempat gitu loh. Ya. Stuck di situ aja. Nah, Lis, kan tadi udah mengenal Mas Rizka lebih dalam. Siapa itu Mas Rizka? Kita belum afdol kalau kita itu belum ngulik-ngulik sejarahnya Sanggar Seni Dharma Budaya. Yang kita pingin tahu dari salah satu founder, kan Mas Rizka ya. Iya. Jadi Sanggar Seni Dharma Budaya ini bisa dikatakan berdiri sejak tahun 1981. Wow. Udah lama ya? Lama sekali. Kita lahir tahun Belum lahir. Saya aja belum lahir. Anak 2000-an. Iya. 1981 Mas ya? 1981, tanggalnya tepatnya tanggal 21 April 1981. Bertepatan dengan Yang kemarin. Iya itu sebenarnya gini sejarahnya, waktu itu beliau Pak Parmin, Bapak Suparmin ini yang
mendirikan sanggar ini, pentas pertama murid-muridnya, jadi murid-muridnya itu kalau nggak salah ada 5 muridnya itu terdiri dari Ibu Sekda, istrinya Pak Wali, istrinya Bu Wali, istrinya Pak Wali, Bu Wali dong, istrinya Pak Wali, istrinya kepala dinas dan sebagainya, ada 5 itu, dan kemudian ditampilkan di acara Hari Kartini, dan itu sebagai barometer atau acuan pendirian Sanggar Seni dan Budaya. Gitu. Terus kenapa kok hanya orang-orang pejabat saja? Karena waktu itu ada pencanangan yang namanya pelestarian atau pengembangan seni dan budaya daerah. Jadi waktu itu Pak Parmin ditugaskan ke Padepokan Seni Bagong untuk nyantrik selama 1 tahun. Wah. Tadi kan sudah disebutkan kalau Sanggar Seni Dharma Budaya itu lahirnya tahun 1981. Kalau sekarang 2020. Kemarin kan 21 April 2020. Berarti berapa tahun sekarang, Chris? Coba dihitung. Oke, bentar. Sekarang pasti Oke, mantap. 39 tahun. Betul apa enggak? Iya kan Mas Ya, ya? betul. Hampir 40 tahun. Hampir. Berarti tahun besok 40 tahun. Iya. Oh, keren. Wah, udah waktunya nikah kalau 40 tahun. Loh, ya sudah lewat. Oh, Sudah iya. beranak 2. Beranak pinak. Selanjutnya kita akan bahas, kalau tadi sudah bahas sejarah, terus kita udah tahu founder dari Sanggar Seni Dharma Budaya itu siapa. Kita lanjut ke bahas apa ini? Iya. Kamu ketawa-ketawa aja. Jadi Mas, sebenarnya Mas Rizka ketika selama di Dharma Budaya pernah nggak Mas kayak ngerasa sukanya apa, dukanya apa gitu Mas? Selama mengajar, selama menciptakan karya. Berkarya. Iya. Ya, kalau suka duka sih banyak juga sih. Saya ambil contohnya aja ya. Sukanya itu ngajar anak-anak, ngajar istilahnya anak-anak, baik anak SD, anak SMA, anak SMP. Jadi seakan-akan saya itu merasa lebih muda gitu loh. Tapi kan seperti kita itu sepantaran gitu loh. Jadi keceriaan di sini membuat saya itu happy terus, moodnya saya naik terus gitu loh. Dan kalau dukanya sih ya menghadapi anak-anak kan juga macam-macam loh. Ada yang istilahnya susah nangkepnya, ada yang kemudian kadang diajak latihan, ayo gerak gini, udah malesnya, udah wajahnya itu udah seperti ditekuk-tekuk gitu, udah wes, wah ini aku kadang itu sempat istilahnya ya ini, gergetan itu loh rasanya. Kenapa sih gitu loh? Iya, Ayo teman-teman. Siapa yo? Yang dimaksud Mas Rizky itu siapa yo? Iya. Soalnya pasti moodnya bukan karena narinya gitu kan. Iya. Mungkin banyak karena dari luar swing. terus dibawa ke Iya. dalam itu. Lagi mood swing banget gitu loh. lagi moodnya sama pacarnya, Cik. Iya. Wah. Nggak usah lihat aku. Oh iya. Sorry. Udah. Oke. Terus kita lanjut tanya-tanya. Selama kemarin nih Mas, ketika karya-karya apa saja gitu Mas, ketika Mas Rizka selain mengajar di sanggar tapi mengajak teman-teman ikut keluar buat karya, menciptakan karya, sama mungkin ikut pengkaryaannya Mas Rizka. Mas Rizkanya prestasi Iya. apa gitu Mas? Terutamanya 1-2 tahun belakangan. Oh iya. 1-2 tahun. Jadi baru-baru ini Yang anget. Iya. 2 tahun ini berarti tahun 2018 ya. 18-19 18 sebelum pandemi. Oke. 18 itu sebenarnya saya punya berawal dari ini sih. Komposisi musik tradisi
yang namanya Kidung Pangiling-iling. Kidung Pangiling-iling. Ya, itu awal apa ya, di bulan April 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 2018. 2018 19 ya. Iya 18. Iya kan sih? 19 Oh, 19 itu ya? iya Oh, salah berarti. Oh, berarti sebelumnya. Gini. Berarti FKPU. FKPU. Oh, yang 2000. di Pandaan itu Mas ya? Ya, itu tari Segoro Pujo. Wah. Nah, Segoro Pujo. Itu Aku sangat suka sama musiknya Segoro Pujo, Mas. bisa Iya. membawa itu ya filmnya kayak sakral gitu ya ya. merinding Yang Segoro Pujo. iya Memang itu kan kebetulan temanya FKPU waktu itu tentang upacara adat. Jadi di Kota Pasuruan itu punya upacara adat yang namanya Petik Laut. Nah, saya menceritakan ini tentang tari Segoro Pujo itu menceritakan tentang peristiwa Petik Laut dan kenapa kok ada membawa nampannya itu juga kan? Oh iya. Nah, nampan yang percaya itu sebenarnya itu simbol aja, simbol sesuatu. Kan nampan itu sesuatu yang dipersembahkan. Adalah tempat untuk mempersembahkan sebagai wujud syukur. Dan kenapa kok pakai perak? Di situ maksudnya itu ketika perahu nelayan melaut kadang kan menggunakan apa namanya lampu-lampu itu. Nah, Oh, itu iya. saya menyiasati itu dengan perak itu ketika dikena cahaya dari lightingnya itu memantulkan sinarnya gitu. Oh. Aku baru dong, Mas. Yang berarti ya sebuah ilustrasi dari lampu yang ada di perahu itu diganti Ketika dengan malam-malam ya, gitu ya. nampan itu Oh, makanya ketika diginiin Ya, kayak ini kayak muncul, shining shimmering banget. itu juga Teman. bisa disimbolkan juga dengan ini sih karena kita bersyukur ya, mengungkapkan syukur itu tadi istilahnya bersinar gitu loh, sehingga kita selalu diberikan rezeki selalu gitu, makanya selalu bersinar dari yang kuasa gitu loh. Iya. Gitu. Oh iya. Pikirnya gitu. Wah, teman-teman harus nonton nih kalau yang tari Segoro Pujo. ya karyanya harus nonton nanti kita nanti ada di YouTube Segmen slide. channel iya. kita. Iya. Sebelum bahas ke karya Mas Rizka yang selanjutnya, tadi Mas Rizka sempat nyebutin FKPU. Nah, teman-teman yang nggak tahu FKPU itu apa? FKPU itu apa? FKPU. Acara apa? Apa sih KPU itu? Iya. Jadi FKP itu kepanjangan dari Festival Kesenian Pesisir Utara. Jadi Festival Kesenian Pesisir Utara itu terdiri dari wilayah-wilayah yang ada di Provinsi Jawa Timur di bagian utara, pesisir bagian utara. Jadi paling sana, ujung sana, paling ujung barat itu Tuban, Kabupaten Tuban, dan paling ujung sana Kabupaten Situbondo. Oh, situ Bondo. Ya, di utaranya lagi itu paling sebelah timur itu Sumeneb. Nah, kita masuk di wilayah Festival Kesenian Pesisir Utara. Di wilayah selatan apakah ada? Ada. Namanya FKKS. Oh, ada sendiri Mas ya. Tapi Festival Pasuruan nggak bisa ikut Mas. Enggak bisa. Kita kan wilayah utara. Oh iya. Ya, itu ceritanya. Oh, setelah itu Mas, setelah Segoro FKPU, Pujo. Iya. Segoro Pujo apa lagi Mas? Apa ya? Kayaknya sih saya agak samar-samar nih. Ya itu lagi 2009. Kayaknya 18 ada lagi ya. Apa ya? Itu yang kamu nari itu kan Mas Rizka sebagai komposernya. Oh iya, ternyata aku pernah nari. That's right. Ada dua. Iya, ada Satunya drama tari Oh iya. permainan rakyat. Permainan satunya rakyat. Oh iya, betul sekali. Sebagai komposer. Iya, permainan rakyat. Jadi tari bisa dikatakan tari ya iya, bisa dikatakan permainan rakyat juga iya. Karena memang itu temanya tentang permainan rakyat, maka ini ceritanya tentang sambitan. Sambitan. Nah, itu. Kebetulan saya sebagai komposer di sini. Penata tarinya Mbak Ervi Nuriana. Gitu. Terus ada lagi. Setelah itu Mas, 2018. Ada lagi 18 apa ya? Sebentar. Itu tari. Saya juga lupa. Tari FKPU juga dari tetangga kabupaten Oh, iya. Iya. anu sebagai ya.
Iya, betul. Sebagai komposer juga itu. Ya, saya pernah bikin iringan tarinya tari Dredah Ranu. Ya, Dredah Ranu itu menceritakan tentang terjadinya Danau Ranu di wilayah Ngerati. Jadi kebetulan saya juga nggarap kota, juga nggarap kabupaten. Ya, itu. Dan itu yang koreonya Mas? Koreografernya Mbak Evin Riana juga. Wah. Terus denger-dengar ini juga tahun 2018 Mas Rizka juga jadi komposernya itu seleksi PCSP Kabupaten. Oh Iya, yang di kabupaten. Iya. Kamu juga lihat? Aku nggak lihat sih, cuman aku tahu dong. iya seleksi PCSP. SMA Benar. Pandaan kalau nggak salah. Oh iya. 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 Gini, jadi kan di ranting musik itu saya juga kebetulan membuat musik tradisi yang akan dikirim tahun 2019. Kalau tidak salah judulnya itu Gegaraning apa Pak itu? Lupa saya. Aduh, saya karya sendiri aja lupa. Saking Saking banyaknya. Iya, banyaknya. gitu. Terus kebetulan juara 1 dan akhirnya dikirim ke PCS provinsi. Namun di tahun berikutnya saya tidak menangani kabupaten. Lebih fokus. Iya, lebih fokus di kota. Nah, Gitu. kalau yang di tahun 2019 Mas, Nah, yang gitu. barusan Iya, anget-angetnya masih mendidih. 2019 ini cukup banyak ya. Saya bilang banyak soalnya dimulai dari musik tradisi. musik tradisi. Musik tradisi judulnya itu tadi Kidung Pangiling-iling, di mana kita selalu harus mengingat-ingat kembali kalau aneka ragam kebudayaan ataupun kesenian yang ada di di Jawa Timur khususnya itu sangat banyak sekali. Namanya Kidung Pangiling-iling. Kidung Pangiling-iling. Ya. Terus kemudian lanjut ke tari Trajeng. Wah, tari Trajeng. Teng neng 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 neng. Apal ya Masnya? Iya dong. Tari Trajeng itu menceritakan tentang satu wilayah di wilayah Pasuruan, yaitu Desa Trajeng, Desa Trajeng. yang artinya Trah Kinjeng atau saudaranya Nyi Roro Kinjeng. Oh. Itu. Terus kemudian ada Takruk Maru. Takruk Maru ini saya buat dalam rangka festival karya tari. Yang takruk itu adalah suatu bunyi kendang, ya bunyi takruk kendang yang ditabuh di Terbang Bandung itu. Itu takruk namanya Mas. Takruk. Itu. Oh. Kemudian maru itu artinya ya istilahnya di madu. Nah, sebenarnya Berat. ya ini bukan berarti secara gamblang kita menjelaskan bagaimana kita tidak boleh berpoligami misalkan gitu, bukan dari situnya, tapi saya mengambil dari sisi dimana kan poligami di sini kan ada istri muda dan istri tua. Nah, istri tua itu sebenarnya gini, itu lambang dari propagandanya seniman waktu itu, dimana istri tua itu simbol dari pribumi. Istri tua itu simbol dari masyarakat atau orang penjajah itu sendiri. Istri muda itu pribumi. Jadi di waktu itu kan penjajah Jepang itu istilahnya menjajah yang sangat luar biasa sekali ya. Jadi menjajahnya itu lebih berat daripada penjajahan ketika di Belanda gitu. Makanya kan sempat ada Cak Durasim yang dengan hitungannya Pak Gubernur Medoro melunipun awak sesoro. Nah, seperti itu. Wah, keren. Setelah itu ada lagi nggak Mas? Ada. Ini acara Festival Kesenian Pesisir Utara FKPU juga nih. Lagi. 18, 19. Barusan kan yang 18, sekarang yang 19 gitu Mas? Iya, 19. Yang baru, yang anget juga. Kebetulan FKPU ini 2019 ini di Sampang, Madura. Main Ya. ke Sana. Sampang. Tari Sampang. yang saya bawa itu tentang tari Surga Surgi. Sik. Aku kayak pernah denger surga surgi deh Mas. Iya. Oh, yang ada di belakang Masjid Jamek Kota Pasuruan kan? Iya, betul. Makam Yai Hamid. Oh. Betul. Loh,
kok bisa membawa surga-surga itu, Mas? Ya, jadi kebetulan ini tema Festival Kesenian Pesisir Utara waktu itu adalah tentang wisata yang berkaitan dengan wisata religi. Jadi tidak hanya wisata religi aja sih, apa yang ada di wilayah daerah masing-masing yang menjadi primadona. Nah, kebetulan surga-surgi ini adalah tempat makamnya Roma Yai Hamid di belakangnya Masjid Jami, dan itu sangat populer sekali di Pasuruan, dan itu pengunjungnya banyak sekali. Tidak hanya di dalam kota, tapi daerah-daerah itu banyak yang berkumpul saat haul akbarnya Roma Yai Hamid gitu. Makanya saya istilahnya pengen itu menciptakan tari yang istilahnya tari yang surga-surgi ini gitu loh. Sekaligus saya juga promosi gitu loh. Oh iya. Wah, setelah ada nggak Mas karya-karya lain juga setelah itu gitu? Kalau karya-karya lain sih lebih banyak ke karya-karya iringan tari, seperti karya-karya iringan tari yang semacam tari sufi, tari ya ini yang berkaitan dengan FLS2N dan sebagainya itu. Saya kebetulan membantu bikin karya iringan tarinya kabupaten. Gitu. Oh iya, aku dengar tahun 2019 kemarin waktu mewakili Pasuruan di TMII itu dapat waktu akhir tahun kalau nggak salah dapat Abhyakta Budaya. Nah, itu apa sih, Mas? Abhyakta Budaya itu penghargaan kepada tim kesenian yang sudah berhasil dalam meregenerasi keseniannya yang ada di daerahnya itu. Oh, itu diberikan kepada Kota Pasuruan ini, Mas? Iya, betul. Dan kebetulan Lis, yang berangkat itu Sanggar Seni Darma Budaya waktu kemarin itu. Dan dapat Abhyakta Budaya itu. Makanya aku pingin tahu apa sih Abhyakta Budaya itu. Berarti yang dimaksud meregenerasikan pastinya kan nggak hanya orang-orang tua kan, tapi kan pasti Dharma Budaya ini banyak anak-anak mudanya gitu kan, Mas ya? Iya. Pastinya. Betul sekali. Makanya kan ini kan ada penghargaan seperti itu, terus ya memang kita punya gitu loh, dari yang kecil sampai yang besar itu kita punya istilahnya anak didik gitu loh. Dan itu terus tiap tahun tidak pernah putus. Nah, itu yang kemarin akhirnya kita mendapatkan penghargaan itu sebagai Abhyakta Budaya. Sebentar, Mas Rizka, kayaknya karyanya yang 2019 ada yang kelewat deh. Apa itu? PCS PSD. Oh iya, ya betul sekali. Iya, PCS PSD. Ini juga berkaitan dengan permainan juga, permainan rakyat. Permainan rakyat. Temanya itu. Jadi tema garuk ini tentang permainan rakyat. Tari gobak tembak. Gobak tembak. Iya. Gobak tembak. Nah, setelah mengulik-ngulik karya dan prestasi dari Sanggar Seni Darma Budaya, terutama yang diciptakan oleh Mas Rizka sendiri. Nah, kita itu ingin tahu, Mas Rizka, apa harapannya ketika harapan Mas Rizka? Iya, harapan Mas Rizka terutama dalam kondisi saat ini. Dalam kondisi saat ini maupun kedepannya juga. Ya, memang kondisi saat ini kita tidak bisa istilahnya berbuat banyak ya. Berbuat banyak dalam artian kita nggak bisa kemana-mana, tapi ingat tetaplah selalu berkarya meskipun di rumah aja gitu. Kayak yang kemarin kita buat itu, Mas ya? Ya, seperti home event kemarin itu. Segmen 1. Segmen 1 teman-teman. Jangan lupa lihat. Itu jadi tetap selalu berkarya, tetap bergerak, apalagi terutama yang tari itu misalkan kalian sudah belajar menari, jangan istilahnya bahasa Jawa itu jaga nih. Nah, tetap latihan terus digerak. Karena itu juga seperti halnya kita mengolah tubuh kita agar tetap sehat. Gitu. Untuk kedepannya sih mudah-mudahan ya ini tadi mudah-mudahan pandeminya juga sudah selesai. Amin. Terus akhirnya kita bisa bergerak lagi, berproses lagi. Anak-anak juga bisa istilahnya ya ikut juga berkarya juga dan bisa meneruskan yang tua-tua ini dan melanjutkan yang muda. Siap.
Terus Mas kalau harapan untuk Kota Pasuruannya gitu Mas tentang kesenian yang sedang dilanda pandemi ini atau bagaimana gitu Mas kalau untuk Tanggapannya Mas Rizka sebagai pekerja seni yang ada di Kota Pasuruan ini. Ya, apalagi kota kecil ya. Kalau di kota besar mungkin karena memang banyak seniman-seniman yang istilahnya connect dari satu seniman ke seniman lain tuh mungkin masih ada ya. Tapi kalau di kota kecil itu ya sebenarnya gampang-gampang susah. Saya bilang gampang-gampang susah karena memang ya ini pasarnya kalau ndak ke masyarakat luas itu siapa lagi gitu loh. Akhirnya ya ini seperti kayak gini kita podcast terus kemudian seperti kemarin home event ya berkarya dari rumah. iya betul. Iya. Ya itu kan maksud saya supaya ada yang istilahnya apresiasi. Ada kita bisa tetap selalu bergerak, selalu berproses, selalu berkreatif ya gitulah. Seperti itu. jadi itu teman-teman, meskipun teman-teman di rumah buat yang nonton ini kalian nggak harus nonton terus tapi bergeraklah gitu Mas ya. Betul. Sesuai basic bidang juga. Ya. Ayo mari kita bergerak. Tuh. Wah, oke Mas Tidak Rizka. terasa ya. Oh iya, apalagi habis ini buka puasa nih, Mas. Iya. Betul. Ya tapi yang diharapin juga sama teman-teman nih Mas Rizka sebenarnya semoga cepat kelar. Amin. Apalagi ini udah aku juga sebenarnya kalau ini antara aku sama Mas Rizka nih Cika. Wah, kapan Mas Rizka foto di luar negeri lagi pakai baju ini gitu. Iya. Wah, kayak kebanggaan sendiri dari Kota Iya. Pasuruan terutama. Iya. Siapa Bener lagi? banget. Ya saya Seniman juga pengen tari. itu. Cita-cita saya juga pengen ikut juga mengajak anak-anak saya ke luar negeri juga Wah. gitu loh. Amin. Amin. Nah, ini nanti di skip aja lah ya. Iya. Terima kasih banyak kepada Mas Rizka. Ya, Sudah mau sama-sama. meluangkan tenaga, waktu dan pikirannya, sudah mau sharing-sharing. Nah, untuk teman-teman nih, kalau misal masih ada kepo tentang Mas, kalau mungkin tentang apa aja lah, mungkin karpet ini kenapa merah atau apa, kalian bisa komentar Di bawah Di bawah ini, oke? Dan jangan lupa like like. dan subscribe. Oke, kita haturkan terima kasih kepada Mas Rizka. Selamat sore Mas Rizka. Selamat sore. Kita akan ketemu lagi di selanjutnya. Terima kasih.